Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Taza di channel Iga Oktriana. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal pola bilangan. Pola bilangan ini merupakan materi matematika di kelas 8 semester 1. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, agar semua teman-temannya juga bisa ikutan belajar. Soal yang pertama, diketahui barisan 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Dua bilangan berikutnya adalah, di soal diketahui 2, 3, 5, 8. Setiap mengerjakan soal pola bilangan, kakak sarankan yang pertama kali kita lihat adalah selisihnya. Dari 2 ke 3, selisihnya adalah 1, atau 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Dari 3 ke 5, selisihnya adalah 2, atau 3 ditambah 2 hasilnya 5. Dari 5 ke 8, selisihnya adalah 3, atau 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Dari sini, kita sudah bisa melihat pola yang dipakai, yaitu setiap selisih bilangan sebelumnya ke bilangan yang selanjutnya selalu bertambah 1. Artinya, setelah ini selisihnya pasti adalah 4. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Yang selanjutnya, kalau selisih yang sebelumnya 4, artinya selisih bilangan yang selanjutnya adalah 5. 12 ditambah 5 hasilnya adalah 17. Artinya, dua bilangan berikutnya dari barisan 2, 3, 5, dan 8 adalah 12 dan 17. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Gimana? Sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui barisan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Jumlah dua bilangan selanjutnya adalah, berarti yang harus kita cari adalah dua bilangan yang selanjutnya. Polanya 1, 3, 6, 10. Sama seperti soal yang sebelumnya, kita coba cari dulu selisihnya. Dari 1 ke 3, selisihnya adalah 2. Atau 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya, dari 3 ke 6, selisihnya adalah 3. Atau 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Dari 6 ke 10, selisihnya adalah 4. Atau 6 ditambah 4 hasilnya 10. Dari sini, kita juga bisa melihat polanya ya. Dari 2 ke 3, itu bertambah 1. Dari 3 ke 4, itu bertambah 1. Artinya, untuk bilangan selanjutnya, selisihnya juga bertambah 1, atau 5. Jadi 10 ditambah 5, hasilnya 15. Nah, kalau selisih sebelumnya 5, artinya selisih yang berikutnya pasti bertambah 1 lagi kan? Bertambah 1 artinya selisihnya menjadi 6. 15 ditambah 6 hasilnya 21. Jadi bilangan berikutnya adalah 15 dan 21. Yang ditanya jumlah dua bilangan selanjutnya. Artinya 15 ditambah 21. Hasilnya adalah 36. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah B, 36.
6. Soal yang berikutnya, diketahui rumus barisan UN sama dengan N kuadrat ditambah N dikurang 1. Yang ditanya, 5 suku pertama barisan tersebut. Artinya yang harus kita cari adalah U1, U2, U3, U4, dan U5. Untuk U1, artinya N pada rumus UN sama dengan N kuadrat ditambah N dikurang 1, kita ganti dengan 1. Jadi, 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 1. Sama dengan 1 kuadrat hasilnya 1 ditambah 1 dikurang 1. 1 ditambah 1, 2. Kita kurang dengan 1, hasilnya 1. Berarti nilai U1 adalah 1. Lanjut, U2. Berarti N pada rumus ini kita ganti dengan 2. 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 4 ditambah 2 hasilnya 6 dikurang dengan 1 hasilnya 5. Jadi untuk U2 hasilnya adalah 5. Kita lanjut ke U3. 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9 ditambah 3 dikurang 1. 9 ditambah 3, 12 dikurang dengan 1 hasilnya 11. Jadi U3 nilainya 11. Lanjut U4. 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 1. 4 kuadrat hasilnya 16 ditambah 4 dikurang 1. 16 ditambah 4, 20 dikurang dengan 1, 19. Lanjut U5. 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 1. 5 kuadrat hasilnya 25 ditambah 5 dikurang 1. 25 ditambah 5 hasilnya 30, lalu dikurang dengan 1 hasilnya 29. Jadi U5 hasilnya 29. 5 suku pertama barisan tersebut artinya 1, 5, 11, 19, 29. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui suatu barisan 5, 8, 12, 17, dan seterusnya. Hasil kali dua bilangan selanjutnya adalah barisan yang diketahui 5, 8, 12, 17, dan seterusnya. Yang ditanya hasil kali dua bilangan selanjutnya. Artinya kita harus mencari dulu dua bilangan yang berikutnya. Seperti soal nomor 1 dan 2 tadi, kita coba cari dulu selisihnya. Dari 5 ke 8, selisihnya adalah 3. Atau 5 ditambah 3 hasilnya 8. Dari 8 ke 12, selisihnya adalah 4. Atau 8 ditambah 4 hasilnya 12. Dari 12 ke 17, selisihnya adalah 5. Atau 12 ditambah 5 hasilnya 17. Nah, dari sini kita juga bisa melihat polanya ya. Dari 3 ke 4, selisihnya 1. Dari 4 ke 5, selisihnya 1. Artinya, ke bilangan berikutnya selisih ditambah 1 juga. 5 ditambah 1, 6.
17 kita jumlahkan dengan 6, hasilnya 23. Kalau selisih bilangan sebelumnya adalah 6, artinya bilangan selanjutnya selisihnya kita tambahkan 1, jadi selisihnya 7. 23 ditambah dengan 7 hasilnya 30. Jadi dua bilangan berikutnya adalah 23 dan 30. Yang ditanya hasil kali dua bilangan selanjutnya. Artinya hasil kali 23 dikali 30. 23 dikali 30 hasilnya adalah 690. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah B. 690. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suku ke-6 dari barisan bilangan 8, 27, 64, dan seterusnya adalah selain menggunakan selisih, mencari pola bilangan juga bisa menggunakan bilangan berpangkat. Seperti yang kita tahu, barisannya adalah 8, 27, 64, dan seterusnya. 8 adalah 2 pangkat 3. 27 adalah 3 pangkat 3. 64 adalah 4 pangkat 3. Berarti bilangan yang selanjutnya pasti 5 pangkat 3. Selanjutnya lagi 6 pangkat 3. Suku yang selanjutnya 7 pangkat 3. Ini suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat, suku yang kelima, dan suku yang ke-6. Yang ditanya suku ke-6. Berarti jawabannya 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 7 dikali 7. 7 dikali 7 hasilnya 49, kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 343. Jadi jawaban dari soal nomor 5 adalah B, 343. Soal yang berikutnya, diberikan barisan min 1, 3, 7, 11, dan seterusnya. Beda barisan tersebut adalah beda itu sama saja dengan selisih. Mencari selisih, bisa kita kurangkan suku kedua dengan suku yang pertama. Barisannya min 1, 3, 7, 11, dan seterusnya. Suku kedua adalah 3, dan suku yang pertama adalah min 1. Jadi beda sama dengan 3 dikurang dengan min 1. 3 min dikali min 1 hasilnya plus 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi beda dari barisan ini adalah 4. Jawaban yang benar C. Lanjut ke soal yang berikutnya. Yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah, ingat, barisan aritmatika artinya adalah barisan yang memiliki beda atau selisih yang sama. Kita lihat soal yang A. Barisannya adalah 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Dari 3 ke 5 selisihnya 2,
Dari 5 ke 7 selisihnya 2, dari 7 ke 9 selisihnya 2. Artinya, pilihan yang A adalah barisan aritmatika, karena bedanya semuanya 2. Lanjut ke pilihan yang B. Barisannya min 2, 0, 2, 4. Dari min 2 ke 0 selisihnya 2, dari 0 ke 2 selisihnya 2, dari 2 ke 4 selisihnya 2. Barisan ini memiliki beda yang sama, yaitu 2. Artinya, pilihan yang B merupakan barisan aritmatika. Lanjut ke pilihan yang C. 6, 7, 10, 14. Dari 6 ke 7, bedanya adalah 1. Dari 7 ke 10, bedanya adalah 3. Dari 10 ke 14, selisihnya adalah 4. Dari sini, bedanya tidak sama ya. Ada yang 1, ada yang 3, dan ada yang 4. Artinya, pilihan yang C bukan barisan aritmatika. Kita coba lagi pilihan yang D. 6, 4, 2, 0. Dari 6 ke 4, bedanya adalah min 2. Dari 4 ke 2, bedanya min 2. Dari 2 ke 0, bedanya min 2. Barisan ini memiliki beda yang sama, yaitu min 2. Artinya, pilihan yang D adalah barisan aritmatika. Jadi, jawaban yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah C. 6, 7, 10, 14. Soal yang ke-8, diketahui suku pertama barisan aritmatika adalah min 9 dan bedanya adalah 4. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, artinya, yang diketahui suku pertama U1 itu bisa kita sebut sebagai A adalah min 9. Bedanya atau B adalah 4. Yang ditanya suku ke-10. Tahu yang ditanya artinya U10. Rumus UN, seperti yang kita tahu, UN sama dengan A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung dikali dengan B. U10 sama dengan A-nya min 9 ditambah N-nya 10, karena yang ditanya U10, dikurang 1 dikali bedanya adalah 4. Sama dengan min 9 ditambah 10 dikurang 1 hasilnya 9 dikali 4. Sama dengan min 9 ditambah 4 dikali 6 hasilnya 36. Min 9 ditambah 36 hasilnya 27. Jadi suku ke-10 dari barisan aritmatika ini adalah 27. Jawaban yang benar artinya B, 27. Soal yang ke-9, diketahui suatu barisan geometri 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah, diketahui barisannya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dari barisan ini dapat kita ketahui U1 atau A adalah 2. Rasionya dapat kita cari dengan membagi
U2 per U1. U2-nya 4 per 2. Sama dengan 4 dibagi 2, 2. Jadi rasionya adalah 2. 2 ini pasti lebih dari 1. Jadi rumus Sn yang kita pakai adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Yang ditanya jumlah 10 suku pertama. Artinya S 10 atau N-nya adalah 10. Kita masukkan A ke rumus yang sudah ditentukan. A-nya adalah 2 dikali rasionya 2 pangkat 10 dikurang 1 per rasionya 2 dikurang 1. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 itu hasilnya 1024. Kita kurang dengan 1 per 2 dikurang 1 hasilnya 1. 2 dikali 1024 dikurang 1, 1023 per 1. 2 dikali 1023 hasilnya 2046. Dibagi 1 hasilnya 2046. Nah, di pilihan ini tidak ada ya, tapi jawaban yang benar adalah 2046. Lanjut, soal yang ke-10. Gaji pertama awal tahun seorang karyawan adalah Rp600.000 per bulan. Setiap bulan, gajinya naik Rp10.000. Besar gaji karyawan tersebut pada akhir tahun adalah gaji pertamanya Rp600.000. Artinya, U1 sama dengan Rp600.000. Setiap bulan gajinya naik Rp10.000. Artinya, selisih gaji setiap bulannya atau bedanya adalah Rp10.000. U1 ini bisa kita sebut dengan A ya. Yang ditanya, besar gaji karyawan tersebut pada akhir tahun. Dalam 1 tahun kita punya 12 bulan. Berarti yang ditanya adalah U12. Masukkan ke rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. U12 sama dengan A-nya 600.000 ditambah N-nya 12 dikurang 1 dikali bedanya 10.000 sama dengan 600.000 ditambah 12 dikurang 1 hasilnya 11 dikali 10.000 sama dengan 600.000 ditambah 11 dikali 10.000 hasilnya 110.000. 600.000 ditambah dengan 110.000 hasilnya 710.000. Jadi gaji yang diterima pada akhir tahun adalah 710.000. Jawaban yang tepat B. Nah, kita lanjutkan ke soal esai. Diberikan barisan bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. 2, 5, 8, 11. Coba kita hitung bedanya ya. 2 ke 5 bedanya 3, 5 ke 8 bedanya 3, 8 ke 11 bedanya 3. Artinya, barisan ini adalah barisan aritmatika. Soalnya yang pertama tentukan suku
pertama. Yang A, tentukan suku pertama atau U1. Sudah bisa dilihat U1-nya adalah 2. Yang kedua, ditanya beda. Tadi kita sudah hitung, beda atau selisihnya adalah 3. Yang C, atau yang selanjutnya yang ditanya, suku ke-20. Suku ke-20 artinya U20. Rumusnya A ditambah N-1 dikali B. Sama dengan A-nya 2 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikali bedanya 3. Sama dengan 2 ditambah 19 dikali 3. Sama dengan 2 ditambah 57. 19 dikali 3 hasilnya 57. 2 ditambah 57 hasilnya 59. Jadi suku ke-20 adalah 59. Soal berikutnya, jumlah 20 suku pertama atau S20. Sn, rumusnya N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. N-nya 20 per 2 dikali 2 dikali A-nya 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali bedanya 3. 20 dibagi 2 hasilnya 10, dikali 2 kali 2 hasilnya 4, ditambah 20 dikurang 1 hasilnya 19 dikali 3. Sama dengan 10 dikali 4 ditambah 19 kali 3 hasilnya 57. 4 kita jumlahkan dengan 57 hasilnya 61. 10 dikali dengan 61 hasilnya 610. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 610. U1-nya 2, bedanya 3, suku ke-20-nya 59, dan jumlah 20 suku pertama adalah 610. Soal terakhir, diberikan barisan bilangan 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Di sini, di soal yang ditanya, rasio. Artinya, barisan ini sudah pasti barisan geometri. Soal yang pertama, tentukan suku pertama U1 atau A. Dari barisan sudah bisa kita lihat U1-nya adalah 1. Selanjutnya rasio. Rasio bisa kita dapatkan dari U2 dibagi U1. U2-nya adalah 3/1. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Jadi rasionya adalah 3. A adalah 1. Selanjutnya yang ditanya suku ke-7 atau U7. Rumus mencari UN adalah A dikali R pangkat N-1 sama dengan A-nya adalah 1 dikali R-nya adalah 3 pangkat N-nya 7 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 6 adalah 729.
1 dikali dengan 729 hasilnya 729. Lanjut soal yang D, yang ditanya jumlah 7 suku pertama. Artinya yang dicari S7. Karena rasionya adalah 3, 3 ini lebih dari 1 kan? Jadi rumus yang kita pakai, Sn adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Sama dengan A-nya adalah 1 dikali R-nya adalah 3, N-nya 7, 3 pangkat 7, dikurang 1 per R-nya 3 dikurang 1. Sama dengan 1 dikali 3 pangkat 7 adalah 2187 dikurang dengan 1 per 3 dikurang 1 hasilnya 2. Sama dengan 1 dikali 2187 atau 2187 dikurang dengan 1 hasilnya 2186 per 2. 1 dikalikan dengan 2186 hasilnya 2186, lalu kita bagi dengan 2 hasilnya 1093. Jadi jumlah 7 suku pertama adalah 1093. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai soal-soal pada pola bilangan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.